Jadi apa untuk Rich Media Set ini kan kita materinya peran teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di era demokrasi. Nah, kita kan sebagai mahasiswa juga tentu bagian dari masyarakat ya. Tapi kan kita anak teknik, gimana mau politik, bahasnya kayaknya nggak ada politik deh. Voting kagak pernah, partai juga Nah, kagak tahu. Di justru sini yang itu ngikutin, yang punya kita apa? ngebahasnya itu tidak secara mendalam, tapi secara orang umum aja gitu loh. Gitu. Nggak jadi gini dah. Selain Ganjar Pranowo itu aja pun dapatnya apa infonya dari ini media sosial. Udah ada ini belum? Apa calon presiden lain belum? Itu kan politik tuh yang lagi Tahu gua gencar-gencarnya. calon presiden tuh sekarang baru ada 3 kan yang udah pasti tuh. Siapa? Siapa aja emang? Ada Anies Baswedan, habis gitu ada apa? Ganjar sama Prabowo itu yang udah pasti kan. Yang jenderal TNI itu nggak jadi. Ya, yang itu nggak jadi. Kan belum itu kan gue bilang yang baru itu, yang baru Oh, apa? itu yang udah pasti Yang aja baru ya. pasti ya, yang baru pasti itu. Ah. Yang udah diusung oleh partai kan itu udah pasti. Nah, apa tapi kan dari banyaknya informasi tuh nih tebakanku itu infonya dapat media sosial semua tuh, nggak ada yang dari TV, nggak ada yang dari Korea nih, kita semua Iya di sih. sini. Iya benar. Nah, itu Atau udah dapat pasti. dari media sosial. Itu udah resmi, info resmi. Jadi PDI apa kita udah konferensi pers, PDI udah, Nasdem kan udah juga, Prabowo Gerindra udah juga. Nah, cuman yang tadi yang kalian bilang yang apa yang Jenderal TNI itu mungkin bisa jadi ditaruh di wakil presiden juga. Nah, Belum masuk tentu akal, jadi masuk akal. presidennya. Masuk akal. Dapatnya dari media sosial kan. itu kan Ya masih benar kan. dalam bentuk apa sebuah opini kan. Nah, dari problematika yang kita dapatkan pada pembicaraan secara apa digital seperti ini, yang informasinya itu kan berlalu lalang cepat dan kita nggak tahu gimana itu hoax. Apakah apa dari informasi yang didapatkan itu memiliki kemungkinan hoax ataupun bisa jadi benar. Nah, itu kan biasanya tahu dari mana ya itu ya? Nggak. Nah, justru itu kurangnya dari teknologi digital untuk politik itu kurangnya bisa menimbulkan misinformasi gitu loh, Fon. Karena semua yang kita dapetin tuh nggak tentu benar gitu, Fon. Kayak tadi yang calon-calon presiden itu kan ada yang udah pasti, ada yang belum tentu gitu kan. Cuma pada bilangnya udah pasti semua gitu. Contohnya. Tapi apa juga menjadi sebuah apa hal yang perlu diwaspadai itu apa dalam menggunakan media sosial kan. Dan salah satu masalahnya itu kan hoax. Nah, kita kan tahu ya masalah dalam penggunaan media sosial tuh ini merupakan apa ya salah satu hal yang kemarin saya tekankan itu apa masalah penggunaan media sosial. Nah, kan apa kita tahu bahwa nggak semua orang kan baca gimana cara pakai media sosial, asal masuk ya udah masuk semakai seenaknya mungkin kan. Itu pun untuk apa menjadi sebuah ajang berpartisipasi dalam media sosial, tentunya kan kayak ada hal-hal yang nggak enak ya, yang apa misalkan kita beropini malah dikritik, so pinter gitu kan, profil pikturnya anime gitu, agak valid opininya. Nah itu kan menjadi sebuah masalah juga. Opinion ya kan? validated. Belum lagi kalau itu dikatain buzzer lagi kan. Ya? Wah, buzzer. Ya itu kan juga jadi masalah juga nih kan, misalkan kita apa berpendapat tiba-tiba disayang gitu kan, opininya beda kayak kasus yang cukup ini nih baru naik kemarin si Bima yang pas di tahu sekali gitu kan. Si Bima Itu kan politik juga tuh. Si Bima. Terus dengan adanya sebuah ajang di mana kita dapat beropini menjadi sebuah masalah juga. Tiba-tiba orang tuanya didatengin gubernur. Kan gimana ya? Penggunaan media sosial kan agak berat. Nah, itu ada bisa dibilang aksi dan reaksi kan. Nah, itu bagaimana tuh dalam penggunaan media sosial? Ada. Mungkin sih kalau kata gue ya
itu kan penggunaan sosial seperti itu kan menurut gue kan buat kritik pemerintah kan bagus juga ya. Maksudnya tuh kan kenceng juga sih, ya nggak sih? Maksudnya tuh bisa dilihat sama orang tuh cepat gitu. Menyebarnya kan Ya. cepat kan. Nah mungkin ada pro kontranya gitu. Mungkin cara menyampaikan dia yang salah atau enggak dari pemerintahnya juga gitu yang mungkin bisa melakukan apa ya ibarat tuh anti kritik lah pemerintah Lampungnya gitu. Tapi kan ini menjadi sebuah topik yang cukup menarik ya, di mana kita sebagai negara demokrasi itu saat kita berdemokrasi menggunakan hak kita malah terlarang gitu. Itu emang agak ngenes ya. Kita beruntung lah kita kayak selama ini kan nggak pernah kena kasus-kasus gak jelas lah. Apa media sosial ya sepatutnya aja kan. Nah, kalau kalian di posisi seperti Bima itu bagaimana? Mungkin ada yang punya pendapat? Gimana nih dari Mas Rijal nih, Mas Rijal. Gimana Mas Iya, Rijal? mungkin yang lain nih yang kayaknya udah nyiapin buku reply semua tuh, udah buka kamu segala. Dan gimana nih? Jangan diem-diem doang dong. Bagian podcast tuh ngomong lah itu ya. Oke, ada. Tapi ya kalau misalnya gue ada di posisi yang kejadian kayak Bima kemarin ya, udah pasti gue kan nggak punya apa namanya, kalau dari itu tuh kayak nggak punya backingan lah ya, jadi nggak. Nah, udah pasti jelas-jelas panik dong ya. Apalagi kan nama gue nggak seterkenal Bima lah. Jadi kalau misalnya gue disamperin kayak gitu sih udah pasti ngedon duluan ya mental gue. Jadi mungkin kedepannya gue bakal nggak berani ngeritik atau apapun lagi kalau gue gitu kayaknya. Ini apa yang cukup ya lumayan realistis dan bagus. Saya jujur aja sih kalau saya didatengin sih saya udah pindah negara, saya nggak mau berurusan gitu. Ya, masalahnya gini, Iya sih. si Bimanya aja di luar negeri, makanya dia Iya, Bimanya aja santuy. dia Iya, berani. makanya Yang keterkena kan, itu orang makanya dia berani tuanya. kan. Berisiko Iya, orang makanya dia tuanya. berani Dengan orang adanya negeri. media sosial ini kan menjadi sebuah apa ya, ada drawbacknya, dan kita undur waktunya sebelumnya ke kasus si siapa namanya, David sama Mario Dendi. Nah itu kan dari Iya. kasus begitu kan semuanya kena tuh. Seberapa ya sisi gelap para pejabat-pejabat itu. Nah apa dari itu kan menjadi sebuah pedang dua ujung kan, kita kena, yang lain kena. Aku sih nggak suka bilangnya pedang ya, sebuah alat. Nah bagaimana sebijaknya kita menurut Anda menggunakan media sosial untuk berperan dalam politik? Kayak apa, nggak pakai topik anime gitu biar nggak dikatain. Ada ide? Kalau dari gue sih gini sih, balik lagi ke masyarakatnya sendiri. Kalau misalkan masyarakatnya masih ibaratnya tuh yang beda pendapat tuh masih dianggap membelok tuh, nah itu mindset seperti itu loh yang harus diubah. Nah di Iya sini ya iya sih mindset juga. seperti itu yang harus diubah. Jadi belum tentu kalau misalkan lu beda pendapat itu, lu ibaratnya lu belok gitu. Nih di sini kalian ada yang pernah beri pendapat, misalkan kalau lihat kayak berita politik gitu, komennya ada yang pernah baca nggak isinya apa-apa aja? Yang lain itu masa Biasanya nggak pernah tuh sih ada baca itu, berita kalau gitu? di Twitter, ada reply provider. Macam-macam ya kan. Nggak bisa dijelaskan itu gimana sih cara kerjanya? Nah, jadi itu sebenarnya reply provider itu dilakukan oleh seorang buzzer untuk nutupin reply yang trending gitu loh. Jadi yang dia reply-nya rame, trending tutup di bawah-bawah gitu. Bukan ini bisa begitu ya, dari banyak pengalaman yang kita dapatkan di media sosial kayak gini deh.
menurut Anda penggunaan media sosial kita masing-masing sendiri yang memberikan pendapat untuk penutup podcast ini. Jadi seberapa besarkah efek dari media sosial terhadap partisipasi kita ke politik menurut masing-masing? Misalkan dari aku dulu. Oke, kalau aku tuh bisa menjelaskan bahwa kayak berita-berita yang ada di berita TV gitu kan, berita tuh sekali jalan kan bisa sampai 2 jam sampai lebih. Nah, dari itu bisa dipersingkat dalam sebuah postingan media sosial. Jadi dengan waktu yang lebih sedikit saya bisa masuk ke dunia politik dan mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Mungkin dari yang lain. Mungkin saya boleh bicara. Kalau menurutku ya, Kalau itu mungkin Uki dulu. Uki dulu. Silakan Uki. Ya, Nah, kita muter. dengan adanya medsos ini ya masyarakat jadi lebih mendapat lebih teropen, terekspos terhadap kegiatan politik yang ada. Sehingga mereka tuh lebih berinklinasi untuk berpartisipasi biasanya. Atau enggak setidaknya walaupun tidak berpartisipasi langsung, biasanya baik yang kritik kan kayak tadi katanya. Dengan mungkin dengan partisipasi itu bisa at least kalau nggak mengungkapkan pendapat dapat menerima berita-berita politik. Nah, cuman kan ada dari sisi gitu kan ada dampak negatifnya juga kan, kayak Nah, ibaratnya tuh lu ikutan ikut mengkritik. Cuman maksudnya tuh yang tadi balik lagi mengkritiknya tuh dia yang berbeda pendapat gitu. Yang berbeda pendapat dikritik lagi sama dia gitu. Jadi tujuannya tuh nggak cuma satu arah doang, bisa sampai 2 arah atau 3 arah yang malahnya tuh jadinya tuh malah ngedebatin yang berbeda pendapat gitu, bukan malah jadi tujuan. bercabang gitu kan. Ya, jadi bercabang. Jadi bukan yang satu tujuan yang misalkan isu A lagi dibahas. Mengkritik nih kan, banyak nih kritik yang untuk isu A itu. Cuman gara-gara ada yang beda pendapat sama dia malah ngekritik yang beda pendapat tersebut. Jadi ibaratnya tuh kritik ke si A ini, permasalahan A ini jadi nggak tercapai gitu. Nggak ada solusinya. Cukup bermakna itu pendapatnya. Cukup berat untuk dicerna. Untuk yang lain gitu, Satya, Mita, Jal, ada pendapat gitu dalam penggunaan media sosial? Ya kalau menurut aku sih kayak sekarang kan zamannya teknologi itu di media sosial ya. Jadi orang-orang tuh yang nonton TV aja udah jarang kan sekarang. Lebih banyak yang pakai kayak IG, Twitter gitu. Jadi seenggaknya orang-orang tuh bisa lebih tahu ke politik kalau hanya teknologi itu digunain. Dan berita-berita itu disebarnya lewat media informasi kayak IG. Jadi orang-orang tuh at least pada tahu lah walaupun nggak terlalu berpartisipasi gitu. Mungkin dari Bima ada pendapat? 2 orang lagi nih. Cukup. Sebagai penggunaan media sosial terutama Google Meet itu partisipasi itu 2 arah gitu kan. Enggak, apakah ada pendapat? Enggak. Bimo Satya mungkin ada. setuju saja ya Bimo ya. Jadi setengah setuju dari pendapat 4 orang tadi. Jadi Nah itu, jadi dalam penggunaan media sosial kan juga harus bijak, jangan setuju-setuju aja, takutnya Gini. hoax. Mungkin gini, Fon, mungkin kan tipe-tipe netizen itu kan ada yang berbeda-beda kan. Ada tipe netizen yang sangat kritis atau anti kritik atau bahkan ya netizen yang cuma ngebaca doang gitu. Oh, ini lagi berantem. Mungkin kayak gitu. Itu contohnya Bimo. Kayak gitu. orangnya yang ikut-ikut aja. Ya. Contohnya seperti itu. Berarti Mas Bimo tidak punya pendirian ya artinya. Tentu saja saya Tentu saja benar, Mas Uki. ya benar saya sebagai yang ngikut-ngikut ya. Oke, mungkin yang terakhir Satya ada pendapat dari percakapan ini ataupun penggunaan media sosial, kan ada banyak hal-hal yang Aku belum berpendapat loh. belum masa. Oh iya, dapat dulu deh. Lupa. Nih,
Jadi kalau menurutku sih, media sosial itu juga bisa memperluas akses informasi politik yang pertama, dan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri berpolitik seseorang gitu. Nah, kalau misalnya kita berpolitik lewat media sosial gitu kan, kita benar-benar bisa secara anonim gitu loh. Nggak, oh ini nih orangnya nih nanti takut diincar lah segala macam dan lainnya. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya belum tertarik lah atau belum punya akses terhadap informasi politik gitu. Mungkin Satya ada pendapat? Nah, kalau kalau ada nggak sih suara gue? Ada. Ada ya? Nah, mungkin kalau dari gue ya, kalau misalnya mau ngeritik tuh lebih riset dulu lah ya, kayak dalemin dulu apa yang mau kita kritik atau apapun. Kayak kita riset-riset dulu, cari tahu dulu, dan juga pas kita mau nyampain statementnya, kita lebih apa namanya, tutur bahasanya lebih dijaga lah ya, biar jadinya nggak akan nimbul sesuatu yang bisa menjadi bahan perbincangan lebih jauh gitu, bahkan sampai dilaporin ke polisi kayak kasusnya Bima kemarin kan. Ya gitu sih kalau dari saya. Oke, jadi ini cukup banyak yang bisa disimpulkan kan. Yang bisa saya simpulkan di sini tuh penggunaan sosial media kan harus bijak, karena kita berinteraksi dengan masyarakat yang dari berbagai kalangan, dan kita bisa mendapatkan efek-efek lain kan. Nah, jadi pesan saya kepada penonton sih, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.